Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga akan upload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas beberapa saham yang bisa kita masukkan ke watchlist untuk perdagangan di akhir bulan Mei ini. Nah, di video ini saya coba analisa satu saham akan membagikan dividen sebesar hampir 150 per lembar saham. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Telkom. Telkom hari Jumat kemarin naik 2% lebih ke harga 4.300. Bisa kita lihat di grafik, kenaikan ini membuat Telkom naik kembali di atas garis EMA 150. Jadi saat ini garis EMA 150 di sekitar harga 4.200. Dan sekarang candlenya sudah berada di atas garis EMA 150 kembali. Jadi saat ini garis EMA 150 sudah berubah menjadi supportnya. Tapi bisa kita lihat di atasnya masih ada garis EMA 50 di sekitar harga 4.420 yang masih berupa resisten. Dan secara tren belum terlihat bahwa Telkom akan mulai bergerak tren. Jadi harus terkonfirmasi break dari garis EMA 50 dulu, baru Telkom akan terkonfirmasi bergerak uptrend kembali. Dan dari garis MACD, sebelumnya bergerak turun, saat ini mencoba untuk bangkit kembali. Dan kemarin kalau berita bahwa Telkom akan bagikan dividen sebesar 14,86 triliun setara dengan 149,97 per saham. Tapi untuk jadwalnya belum diinformasikan. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan 2% lebih ini, terlihat memang ada sedikit akumulasi. Tapi asing masih terus distribusi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, Telkom masih ada potensi menurut saya untuk naik mengetes garis EMA 50. Tapi apabila dalam satu minggu ke depan masih gagal break dari garis EMA 50 ini, Telkom akan bergerak sideways. Dan masih ada potensi untuk balik turun kembali menuju harga 4.200. Jadi teman-teman sudah punya saham ini masih bisa hold selama garis EMA 150 tidak terlewati. Amati terus pergerakan asing. Apabila asing mulai masuk akumulasi kembali, ada potensi Telkom untuk naik menembus garis EMA 50 dan mulai uptrend kembali. Dan untuk teman-teman yang saat ini belum sempat entry membeli saham Telkom, sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 4.200 untuk entry-nya. Daripada paksa untuk beli di sekitar garis EMA 50. Karena apabila gagal break dan turun kembali mengetes harga 4.200, apabila support ini juga terlewati, Telkom masih ada potensi untuk bergerak downtrend. Jadi ingat, walaupun saat ini berada di atas garis EMA 150, trennya belum bagus. Karena masih ada garis EMA 50 yang harus ditembus Telkom untuk mulai bergerak uptrend. Selanjutnya saya akan coba analisa anak usahanya yaitu saham MTEL. MTEL bisa kita lihat hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 665. Tapi secara tren MTEL saat ini masih bergerak sangat downtrend. Untuk support terdekat bisa kita lihat saat ini di sekitar harga 660. Dan untuk resisten terdekat di sekitar harga 685. Jadi MTEL sempat bertahan di atas support ini dan rebound, berusaha untuk naik di atas harga 685, gagal break dan saat ini turun kembali mendekati support di 660. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak turun. Untuk data broker summary, jika kita lihat perdagangan hari Jumat kemarin, terlihat ada distribusi. Asing juga sama masih distribusi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat ini, menurut saya MTEL masih belum layak untuk kita entry saat ini. Karena secara tren masih belum bagus dan masih ada distribusi. Paling aman apabila mau entry itu untuk saat ini, karena masih bertahan di atas harga 660, tunggu MTEL berhasil naik di atas harga 685, baru kita bisa coba entry dengan target jangka pendek di sekitar harga 720. Sampai garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 745. Kenapa harus beli pada saat naik di atas harga 680? Karena apabila berhasil naik, baru trennya akan terlihat membaik. Daripada kita coba entry di sekitar support 660 dan ternyata support ini terlewati, MTEL akan lanjut downtrendnya. Dan paling aman lagi,
cari saham lain yang trennya lebih bagus daripada saham MTEL ini. Karena tetap walaupun kita beli pada saat naik di sini pun trennya sebenarnya belum bagus-bagus banget karena belum bergerak tren. Selanjutnya saya akan coba analisa saham TWR. Saham TWR hari Jumat kemarin naik 3% lebih ke harga 965. Dan bisa kita lihat di grafik, kenaikan ini membuat TWR naik kembali di atas harga 950 yang sebelumnya merupakan support dari saham ini. Dan kenaikan 3% ini belum menandakan TWR akan mulai reversal trend karena secara tren masih sangat downtrend saat ini. Dan untuk garis MACD terlihat memang saat ini mulai mengarah ke atas. Untuk data broker summary, jika kita lihat kenaikan 3% lebih ini malah ada sedikit distribusi, sedangkan asing melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, tetap harus hati-hati karena secara tren belum bagus, dan kenaikan 3% lebih ini malah ada sedikit distribusi. Jadi dalam 1 minggu ke depan saya lihat TWR memang masih ada potensi untuk mencoba naik kembali mengetes resisten psikologis di harga 1000. Tapi ingat, apabila masih gagal naik di atas harga 1000 dan garis EMA 50, TWR trennya belum bagus. Jadi masih ada potensi balik turun kembali mengetes harga 950 atau malah turun break support ini dan lanjut ke harga 900. Jadi selama masih bertahan di atas harga 950, TWR masih bisa di hold karena selama support ini masih kuat bertahan, tren TWR akan mulai sideways. Jadi apabila sebuah saham downtrend mulai sideways, kita bisa coba pantau karena ada potensi untuk reversal trend. Tapi apabila ternyata support di 950 terlewati juga, harus hati-hati karena trennya akan lanjut downtrend. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham ini, bisa pertimbangkan untuk swing trade apabila telah berhasil beli di sekitar harga 950 dengan target take profit di sekitar harga 1000 atau di garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 1010, atau hold saja selama harga 950 tidak terlewati. Terakhir saya akan coba analisa saham Sen. Sen hari Jumat kemarin juga naik 3% lebih ke harga 204. Dan kenaikan ini membuat Sen naik di atas resisten psikologisnya di harga 200. Dan saat ini mencoba untuk reversal trend. Bisa kita lihat sebelumnya Sen masih kuat berada di atas garis EMA 50 dan 150. Pada akhir April malah turun di bawah kedua support ini dan terus bergerak turun. Dan saat ini mencoba untuk bangkit kembali dari downtrendnya. Tapi bisa kita lihat garis EMA 50 saat ini masih di sekitar harga 212. Apabila Sen mendekati garis EMA 50 masih gagal break, Sen masih akan bergerak sideways dan masih ada potensi turun kembali menuju harga 200. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai berpotongan dan mengarah ke atas. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan 3% lebih ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, Sen saya lihat masih ada potensi untuk naik mendekati target terdekat di 210. Di sekitar daerah sini. Sampai garis EMA 50 di harga 211. Dan saham ini saat ini bisa di hold selama masih kuat berada di atas harga 200. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar harga 190 atau malah di bawahnya di sekitar harga 180, apabila belum mau take profit, hold saja selama harga 200 tidak terlewati. Tapi apabila ternyata harga 200 terlewati minggu depan, pertimbangkan untuk take profit dulu karena secara tren Sen juga masih belum bagus. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.